Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca bacaan Quran di HP smartphone? Terkadang HP tersebut dibawa ke kamar mandi. Kalau Quran ini dibawa ke kamar mandi tak boleh. Bawa Quran ini ke dalam WC tak boleh, karena dia zahir nyata, ada dia nampak. Tapi kalau HP itu, kalau muncul tulisannya Quran digital, hidup dia, dalam keadaan hidup, dibawa ke kamar mandi tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan off, mati, boleh. Off, gelap, tak ada dia, boleh. Mana dalilnya? Ada dalam fatwa ulama Saudi Arabia, boleh. Lalu ada orang yang bertahan, nggak boleh Pak Ustaz, kan dalamnya ada Quran. Di dalam kepala ini kan ada Quran. Ada Quran. Walaupun tak 30 juz, tapi juz, janganlah dipotong. Di dalam kepala ini ada Quran. Dan kalau saya mau masuk WC, apa saya keluarkan otak saya? Nah, dia boleh dibawa ke dalam WC karena dia tak nampak. Yang tak boleh itu di dalam WC. Bismillahirrahmanirrahim, itu tak boleh. Bawalah HP yang ada smartphone. Berkata talak dalam hati, apakah nikah yang dijalani sah? Dan talak sudah diucapkan lebih dari 3 kali, harus mengucapkan, harus nikah ulang di mana saksi? Tolak dalam hati, tak keluar dari mulutnya. Ditengoknya bininya sedang merungut, tapi tak keluar mulut. Itu tak jatuh. Yang jatuh talak itu talak, itu jatuh. Atau disuruhnya pulanglah kau. Kalau perempuan, kalian yang baru-baru nikah atau yang sudah lama nikah, dan suami kalian berkata pulang kau sana, itu namanya tolak. Sirotnya sirot kinayah, kata-kata kiasan. Pulang kau sana, jangan pulang, tanya dulu maksud Allah. Kalau niat dia niat cerai, maka jatuh talak 1. Tapi kalau tak ada niat cerai, makanya kalian perempuan harus ngerti fikih nikah. Pulang kau sana, maksud apa abang-abang? Talak 1 apa nyuruh pulang? Enggak, maksudnya pulang aja. Itu gunanya kalian ngaji. Siapapun ustaznya datang ngaji, masukkan anak-anak sekolah biar paham. Dah, bagaimana Pak Ustaz kalau orang talak 3? Apakah harus mengucapkan nikah ulang? Hatta tankiha zawjan ghairah. Istrimu yang sudah kau jatuhkan talak 3, lalu kau mau balik lagi, maka tak boleh sebelum dia nikah dengan orang lain. Maka jangan sembarangan. Kalian yang laki-laki jangan emosi, sikit-sikit, jangan, tak boleh. Tenang, jangan. Kalau sudah sampai 3, tak ada lagi. Macam tertulis di gerobak truk, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi carun tak lama. Saya ingin tanya, apa benar mencuci, masak sebagainya tidak termasuk kewajiban istri? Jadi kau mau apa? Melainkan adalah kewajiban suami. Jadi apa saja hak-hak istri dan kewajibannya Pak Ustaz? Ini kurang enjam. Suami ketika Aisyah datang menghadap, ketika Fatimah datang, nama anak Nabi Fatimah apa Aisyah? Fatimah nama suaminya Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kasihlah aku pembantu. Itu kan banyak budak-budak hasil terampasan perang Badar, untuk menimba air, untuk membuat adonan tepung gandum, karena tanganku capek. Kira-kira waktu itu Fatimah menimba air atau tidak? Yang menimba air Fatimah, yang membuat tepung adonan gandum Fatimah. Jadi istri itu tetap bekerja membantu suami. Tapi kalau suami itu kaya, dibuatkannya lah pembantu 1 orang khusus untuk menimba air aja kerjanya. Yang satu membuat sampai memotongkan kuku pun ada 1 pembantu, mengorekkan telinga ada 1 orang. Maka pikirlah baik-baik. Sedangkan anak Nabi Muhammad saja pun menimba air dan buat adonan gandum.
maka apalagi kita. Tapi kalau bapak kaya, duit banyak, maka carilah pembantu untuk memasak, untuk macam-macam. Itu makanya kadang bapak-bapak itu ditengoknya istrinya susah, dibilangnya sama istrinya, istriku mau beban kau ringan? Mau bang, aku cari satu lagi ya. Janganlah marah bu, please. Saya tidak menanyakan kenapa Uwas tidak berjenggot, tapi yang mau saya tanyakan, benarkah Aisyah berkata jika orang memiliki jenggot lebih tampan? Karena saya pernah dengar ada hadis seperti itu, tak tahu saya. Yang jelas menurut mazhab sebagian ulama mazhab Syafi'i, jenggot itu hukumnya sunat, tidak wajib. Maka siapa yang berjenggot silakan. Jangan mengejek yang berjenggot tak berjenggot. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan ngejek dia. Aku tengok kau berjenggot ni macam kambing. Datang yang berjenggot, aku wetus sampean anjing gitu. Berkelahi, bertumbuk, bertinggi. Yang berjenggot silakan. Yang berjenggot silakan. Yang tak berjenggot, maka belilah minyak kemiri, gosok-gosoklah. Yang berkelahi gara-gara jenggot. Ada berkelahilah Korea Utara sama Korea Selatan. Bertengkar Korea Utara sama Korea Selatan, dibawa ke pengadilan internasional Den Haag Belanda. Ditanya sama hakim, kenapa kalian berkelahi? Karena rudal Scud. Kenapa kalian berkelahi? Karena bom atom. Tiba-tiba datang pengadilan internasional dari Indonesia. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara jenggot. Datang kata hakim itu, pergi balik sana. Bagaimana hukum dosa memberi makan anak istri, santunan anak yatim, memberi bantuan masjid, tapi hasilnya dari tuyul? Dulu waktu saya kecil-kecil, katanya kalau ada orang di kampung itu bertuyul, maka ambil kacang hijau, letakkan depan pintu. Nanti tuyul itu pas lewat tuh pleset. Udah dulu letakkan air, nanti tuyul tuh asik main-main, artinya terbit matahari tak jadi deh. Itu tuyul dulu, tuyul bodoh. Jadi kalau ada orang punya pesugihan, babi ngepet, tuyul, hantu, nyiblorong, susur ngesot, maka duitnya banyak, dia pakai pergi haji umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ketidur jemaah. Tak ada gunanya berangkat. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Akhirnya disantuninya anak yatim. Selamat ya, selamat ya, selamat ya. Streamingnya mana? Streamingnya? Selamat ya. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Thayyib artinya suci. Thayyib suci. Sekarang dirubah orang thayyib tak pulang-pulang. Berdosakah kita memarahi ayah? Ini banyak betul yang memarahi ayah. Ada dua orang dah. Yang satu tadi kan merokok. Ayah jalan benar, tak boleh ayah kalian marah-marahi. Wa in ja'adaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu itu mengajak engkau untuk mensyirikkan aku, fala tuti'huma, jangan kau patuh sama dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kau tetap bergaul dengan baik. Marah-marah tak boleh. Ya, ayah mau dengar ceramah enggak? Mau? Ini dia ya ceramah. Apa isi ceramahnya? Tunggu sebentar hidupkan ya. Hai kalian yang tua-tua, tobatlah, neraka jahanam tempat kalian. Siapa ini? Ustaz Somad dah. Ini aku tengok Ustaz kau ni sesat nih. Tak apa-apa dia marah sama saya. Tunjukkan aja video saya. 31.380.900 rupiah. Ini yang payah nyimpannya nih.
Hasil perolehan kotak malam ini 31.385.900 rupiah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah, apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, berilah ganti pada orang yang bersedekah dan yang tak bersedekah. Allahumma ati mumsikan talafa, beri kebinasaan pada siapa yang tak bersedekah. Itu bukan saya, doa malaikat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Maka bersedekahlah, keluarkan kotak lagi.